Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan fakta dimanapun kalian berada, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Nah, kali ini kita kembali di acara kebanggaan kita bersama, yaitu Grebek Mikran. Nah, kita sudah memasuki episode yang keempat di bulan Ramadan kali ini. Nah, kalau sebelumnya kita Grebek Mikran berada di Kabupaten Serang, kemarin di Anyar, lalu di Cinangka. Nah, kali ini kita berada di kota Baja, yaitu di kota Cilegon. Nah, kali ini kita melakukan Grebek Mikran di sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Ikhlas, tepatnya di Ling Klele Tengah, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil. Nah, ini pelang masjidnya kebetulan ada di dalam. Nah, mari coba kita ke dalam, kita lihat aktivitas masyarakat di Masjid Al-Ikhlas ini yang sedang melakukan atau melaksanakan tadarus. Mari ikuti. Nah, ini banyak juga adik-adik nih. Nah, ini gang masuknya menuju Masjid Al-Ikhlas. Nih banyak adik-adik dari Ling Klele Tengah. Halo. Nanti kita mau ada kuis ya. Nanti ikutan ya. Nanti ada hadiahnya, tenang. Oke? Oke, ces dulu dong. Nah, kita masuk ke dalam. Kita lihat langsung aktivitas masyarakat yang sedang tadarus mikran. Mari. Nah, kawan fakta, kita sudah berada di depan Masjid Al-Ikhlas. Nah, kebetulan memang masjid ini berada masuk ke dalam gang, dan di dalam sini kita mau ketemu langsung dengan ketua DKM-nya, dan juga nanti kita akan berbincang-bincang langsung dengan pengurus ataupun dengan Pak Ustadz yang memang ada di Masjid Al-Ikhlas ini. Nah, sebelum itu kita mau ngobrol dulu nih, mau nyapa ketua DKM-nya dulu. Mari kita samperin. Nah, kawan fakta, kita sudah berada di dalam Masjid Al-Ikhlas. Di belakang kamera banyak yang sedang melakukan aktivitas tadarus atau mikran. Nah, kita ketemu dulu nih, ngobrol dulu sama ketua DKM-nya langsung. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan Bapak siapa? Supriyadi. Bapak Supriyadi. Ya. Bapak di sini sebagai? Saya sebagai diamanahi sebagai ketua DKM Al-Ikhlas ya. Ketua DKM Al-Ikhlas. Pak, kami dari Fakta Banten nih, Pak. Kita ada acara Grebek Mikran. Oh, luar biasa. Iya. Jadi kami ingin silaturahmi nih dengan masyarakat, dan juga kami pengen tahu nih aktivitas ya. Boleh. Di Masjid Al-Ikhlas. Mungkin nanti kita akan ngobrol lebih panjangnya di luar nih, Pak. Baik. Boleh. Kalau boleh tahu, untuk Pak Ustadznya sendiri, Bapak siapa, Pak, di sini? Di sini ada beberapa sih ya yang bisa kita sebutkan. Ada Ustadz Sayuni, ada Ustadz Hanta, ada Ustadz Zainuddin, dan beberapa yang lain ya. Nanti boleh, Pak, kita juga ngobrol dengan Pak Ustadznya langsung biar memang lebih afdal lah gitu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Nanti kita lanjutkan bincang-bincang di luar. Iya. Nah, kawan fakta, kita lanjutkan keluar karena memang aktivitasnya di dalam kan khawatir mengganggu ya. Kita lanjutkan, kita langsung bincang-bincang di luar dengan Ketua DKM Bapak Supriyadi, dan juga nanti dengan Pak Ustadz Supriyadi, Pak Ustadz Sayuni. Mohon maaf. Mari. Kenapa? Tutupin sama banner. Bolong. Hah? Bolong. Enggak, tutupin banner. Tutupin banner. Oke, kawan fakta, tadi kita sudah mulai dari depan, dari Masjid Al-Ikhlas. Nah, tadi kita juga sudah ngobrol dengan Ketua DKM. Kita minta izin juga tadi untuk aktivitas Grebek Mikran kita kali ini. Nah, kali ini kita sudah ada di luar nih. Kita sudah siap dengan para narasumber kita. Kita mau berbincang-bincang seputar Mikran, seputar Ramadan ya. Di sini kita sudah ditemani oleh Ketua DKM Pak Supriyadi. Apa kabar Pak Supriyadi? Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah, terima kasih Pak Supriyadi sudah menemani kita di sini. Lalu juga ada Pak Ustadz Sayuni. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz Sayuni. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling muda di sini Pak Ustadz ya. Juga kita ditemani oleh Pak Ustadz Jainuddin. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga ditemani oleh masyarakat yang ada di Kampung Kalelet Tengah, Pak ya? Oh, Kelelet, ya, maaf keseleo, Pak. Ya, kita sedang berada di Kampung Kalelet Tengah, Kelurahan Warnasari, di Kecamatan Citangkil, benar kan, Pak? Ya, nah, di sekitar saya ini ada 1.000 orang lebih ini, kurang lebih ini. Di depan juga ada tuh. Kita sudah berada di episode Grebek Mikran kali ini, khususnya episode keempat. Halo-halo dulu dong. Nah, iya, senyumnya mana? Ya, nah ini acara Grebek Mikran kali ini kita sudah pada akhir-akhir Ramadan ini Pak ya, sudah di 10 hari terakhir. Nah, sebelum kita bicara tentang Ramadan, sebelumnya saya mau nanya dulu nih ke Pak Supriyadi ya, selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Pak Supriyadi, kalau untuk aktivitas di Masjid Al-Ikhlas sendiri ini apa aja selama Ramadan ini Pak? Iya, alhamdulillah kita mulai selain yang sholat tarawih ya kita lakukan. Jadi di waktu sore menjelang berbuka puasa kita adakan pembacaan kitab Dalail namanya. Jadi beberapa untuk bapak-bapak, para pemuda remaja. Alhamdulillah rutin kita lakukan dan beberapa masyarakat juga memberikan takjil ya tiap maghribnya. Kemudian selain itu tarawih, kemudian kita tadarusan atau memikran. Nah, kalau orang sini memikran ya namanya ya. Mikran, kemudian setiap malam Ahad itu ada kultum ya. Kultum, setelah kultum nanti jam 9 malam itu pengajian pemuda membahas beberapa kaifiat ibadah lah ya. Baik tentang Ramadan ataupun tentang ibadah-ibadah mahdoh yang lainnya. Dan alhamdulillah dan rencananya juga akan ada sahur bersama. Oh, rencananya. Ya, ada itikaf juga. Dan itu juga ya kita di akhir Ramadan kita biasa menerima atau menyalurkan zakat fitrah ya. Ya. Oh, jalurin zakat fitrah langsung di masjid, Pak. Ya, kita kumpulkan di masjid. Kemudian nanti kita distribusikan kepada mustahiknya. Oh, ya. Nah, itu sekilas kawan fakta aktivitas di Masjid Al-Ikhlas sendiri, Pak ya. Nah, kalau untuk Pak Sayuni dulu nih, Pak Sayuni, kalau selama Ramadan ini para masyarakat yang ada di kampung Kalelet Tengah ini bagaimana Pak aktivitasnya? Alhamdulillah ya, kegiatan ya, aktivitas atau ya rutinitasnya masyarakat Kalelet Tengah ini semuanya baik laki-laki maupun perempuan maupun yang ya dewasa maupun yang masih remaja juga semuanya antusias, artinya ya semua melakukan ibadah. Ada peningkatan ibadah Pak ya? Peningkatannya itu semua, jadi alhamdulillah dari awal sejak malam ini ya malam ke berapa 23 ini 23. belum ya malam ke 23 ya Ramadan ya ini belum surut lah istilahnya. Belum surut. Masih ramai yang tarawih Pak ya? Sholat subuhnya juga masih ramai. Oh, luar biasa. Alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas ini ya semuanya juga ya beribadah, puasanya tidak ada yang bolong, mudah-mudahan amin. Iya, amin. Nah, kita juga ada Pak Ustadz yang masih muda banget nih kelihatannya nih, Pak Jainuddin nih. Kalau Pak Jainuddin sendiri ya melihat Ramadan kali ini, aktivitas para pemuda lah khususnya Pak ya, bagaimana Pak? Apakah memang kita kan hari ini juga banyak sedang mengalami banyak peristiwa ya di negeri kita gitu, apakah itu mengurangi rasa semangat ibadahnya atau memang malah meningkat atau bagaimana Pak Jainuddin? Alhamdulillah ya untuk di tahun ini meskipun banyak musibah tentunya yang lagi viral sekarang ini virus corona ya. Ternyata dengan adanya virus corona banyak hikmah ya, terutama di masjid-masjid. Bukannya kita nambah rame. Oh gitu ya. Khususnya dibanding tahun-tahun sebelumnya, tahun ini lebih meriah. Lebih banyak kegiatan ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Ini patut kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya virus ini, Allah memberikan juga kebaikan kepada kita semua.
Ya, jadi ada minus plus sebenarnya Pak ya. Artinya ketika ada juga persoalan ini, ternyata ada hikmah lain yang Allah berikan kepada umat, sehingga kita yang tadinya mungkin juga tadinya para pemuda ini malas-malasan ke masjid, tapi karena mungkin tergerak hatinya, diberikan hidayah, akhirnya mau datang ke masjid, begitu ya Pak Jainuddin. Nah, kalau kita bicara Masjid Al-Ikhlas sendiri nih Pak Supriyadi, ini sudah berdiri dari kapan? Dan ini kan kayaknya kelihatan udah mulai agak ini ya, agak ada retak-retak nih. Ya, dari tahun kapan Pak Al-Ikhlas ini dibangun Pak? Jadi masjid ini kita dirikan awalnya kan memang musola ya. Awalnya musola. Awalnya musola karena faktor beberapa yang memang diperlukan berdiri atau berubah menjadi masjid. Di antaranya ada jumlah jamaah semakin banyak. Kemudian ada beberapa kampung lain juga yang kalau ke masjid yang lain agak jauh begitu ya. Jadi banyak usulan begitu ya. Banyak usulan. Usulan akhirnya di tahun 2015 kita coba bangun dari awalnya musola kecil ya. Kita coba perbesar, kemudian kita naik ke atas satu lantai karena memang jumlahnya juga cukup banyak, dan alhamdulillah kita jadikan memang masjid supaya aktivitas juga lebih. Oh, ini dari tahun 2015 mulai jadi masjid dan dibangun dan diresmikan langsung oleh Bapak Wali Kota kita juga. Alhamdulillah, jadi alhamdulillah banyak peningkatan lah ya dari segi jumlahnya, jumlah jamaah tentunya ya, dan termasuk aktivitas keagamaan juga alhamdulillah agak banyak peningkatan. Oke kawan fakta, itu tadi. Jadi Masjid Al-Ikhlas ini ternyata masih baru juga ya, yang tadinya musola dan akhirnya direnov, dibangun menjadi masjid. Itu hasil gotong royong, iuran atau bagaimana Pak? Proses pembangunannya sendiri. Untuk pembangunannya kita dari swadaya masyarakat juga, juga termasuk dari para donatur ya, yang alhamdulillah donatur-donatur ini berdatangan ya tanpa kita minta. Ada yang memang kita minta sendiri juga, termasuk andil juga dari pemerintah Kota Cilegon ya, termasuk dari pemerintah provinsi juga turut andil menjadi donatur ya. Kita menerima dengan senang hati kemudian dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah ini. Jadi dari berbagai elemen. Dari berbagai elemen unsur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah tadi sekilas tentang bagaimana proyeksi masjid ini yang semulanya musola, kemudian ada inisiatif dari masyarakat, dibangunlah kemudian masjid. Dan masjid ini sendiri masih cukup baru Pak ya, tinggal bagaimana kemudian menghidupkan. Nah, di sini saya mau nanya nih ke Pak Ustadz Jainuddin, kalau tips menghidupkan masjid sendiri itu khususnya nih Pak ya, untuk masyarakat, untuk kaum muda ya Pak, untuk bapak-bapaknya juga mungkin, itu bagaimana Pak aktivitasnya Pak? Kalau untuk tips menghidupkan masjid, sebenarnya ini masalah kebaikan yang diberikan Allah kepada hambanya. Tentunya ini butuh syariat juga. Enggak sekonyong-konyong. Enggak langsung ujuk-ujuk ya. Dapat hidayah begitu kan. Tentunya tipsnya adalah perbanyak kajian. Perbanyak kajian yang tentunya kajian itu mendorong kepada kebaikan, khususnya untuk meramaikan masjid. Contohnya Pak? Ya, keutamaan meramaikan masjid. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Nah dengan itu sendiri insya Allah orang tersebut akan terdorong menghidupkan masjid. Kalau pengajian pemuda atau pengajian anak-anak terpusat di masjid atau ada lagi Pak? Kalau untuk pengajian harian itu biasanya Pak? Selain di masjid juga ada di sini majelis taklim. Oh, di majelis taklim. Setiap minggu juga ada kajian-kajian. Begitu juga di masjid juga ada kajian pemuda. Insya Allah dengan banyaknya kajian yang ada sudah di masyarakat juga di masjid, ini bisa menghidupkan kembali gairah pemuda-pemuda kita untuk menghidupkan masjid. Oke. Jadi ada tipsnya lebih ke kajian Pak ya. Oke kawan fakta, sebelum kita lanjut berbincang lagi dengan para tokoh yang ada di samping saya, kita rehat sejenak. Untuk setelah ini jangan kemana-mana, untuk para pemirsa dan untuk bapak-bapak kita masih ada segmen yang lain. Oke, para pemirsa dimanapun berada kita rehat sejenak. Bulan Ramadan menjadi momen yang tepat untuk berkumpul dengan teman-teman atau keluarga sambil berbuka puasa bersama.
Selain tempat yang nyaman, harga tentu menjadi pertimbangan bagi kalian yang tinggal di Cilegon dan sekitarnya. Nah, Dapur Pelipur Lapar lah yang cocok menjadi pilihan tempat berbuka puasa bersama. Dapur Pelipur Lapar menyediakan berbagai macam menu dan tempat yang bisa menampung ratusan orang untuk berbuka puasa. Menu andalan yang ada di Pelipur Lapar mulai dari iga bakar, gurame asam manis, sop iga, bandeng cabut duri sambal citangkil, es campur Pelipur Lapar, dan masih banyak lagi. Sama ayam bakar juga karena kan emang udah semua suka ayam bakar. Sebenarnya semuanya sih nyaman juga tempatnya, terus pelayanan juga bagus, enak deh. Semoga banyak lagi customer-nya, customer-nya semoga tambah lagi. Lumayan bagus, rapi-rapi pelayanannya, semua sih. Bagi kalian yang ingin memesan tempat untuk berbuka puasa, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di video ini. Nah, penasaran kan dengan menu makanan yang ada di Dapur Pelipur Lapar? Langsung saja ke Jalan Piranha, Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten. Selamat menikmati ya guys. Oke kawan fakta, kita kembali lagi di Gerebek Migran episode keempat. Nah, kali ini kita sudah pada sesi yang kedua nih. Nah, tapi sebelum kita bincang-bincang lagi dengan para tokoh yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini, kita sapa dulu untuk para pemirsa yang ada di tempat. Halo di sebelah kanan. Masih semangat? Masih. Waduh, ini yang paling banyak nih ada ternyata ya. Mana teteh-tetehnya mana? Oh, ada ternyata. Para pemudanya mana? Para pemuda? Oh, para pemuda nggak ada suaranya nih. Mana? Waduh, bapak-bapak ada. Wah, ternyata didominasi oleh ada ya. Wah, nanti hadiahnya paling banyak ada ya. Sepakat? Oh, sepakat aja. Oke. Kita hari ini kita masih belajar nih ya dengan Pak Ustadz, dengan para tokoh yang ada di sini. Jadi kita bincang-bincang dulu. Nggak apa-apa, agak serius ya. Jadi nanti ngelucunya nanti setelah kita kuis, oke? Karena nggak lucu juga muka saya masalahnya. Oke. Nah, di sesi kedua ini kita bakal bincang-bincang seputar Ramadan nih Pak Ustadz nih. Nah, kita sudah memasuki 10 hari terakhir Pak Ustadz. Nah, Pak Sayuni sendiri kalau melihat hikmah dari Ramadan di 10 hari terakhir ini apa Pak Sayuni? Kalau 10 terakhir ini kan yang pertama itu 10 pertama itu kan ya barokah. Berkah. Yang kedua itu magfirah. Kalau yang ketiga ini ya kita minanar. Jadi kita tuh lepas dari api neraka. Insya Allah mudah-mudahan semuanya ini di samping kita ya mudah-mudahan Allah melepas dari api neraka ke kita semua ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ya kita semua mendapatkan ya taufik hidayah dan Lailatul Qadar insyaallah. Amin. Amin ya, amin. Amin. Nah, di malam ini kan ada malam spesial Pak ya, malam Nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar nih. Pak Ustadz Zainuddin sendiri, kalau kita sebagai umat muslim untuk kemudian kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar sendiri, apa sih yang memang seharusnya kita lakukan Pak Ustadz? Kalau kita mengharapkan menggapai malam Lailatul Qadar, banyak amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama. Tentunya banyak pendapat bahwasanya
turunnya malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. 10 terakhir. Itu di malam-malam yang ganjil. 21, kemudian 23, 25, 27 dan 29. Nah, kalau kita berbuat kebaikan kemudian mendapatkan malam tersebut, berarti kita sama melakukan kebaikan itu sebanyak 83 tahun. 83 tahun. Jadi kan 1000 bulan kan kalau ditahunkan kan kurang lebih 83 tahun. Begitu sebaliknya, kalau kita berbuat keburukan, kemudian bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti kita sama dengan berbuat keburukan selama 83 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Sedangkan umur kita saja belum tentu ya, sampai 83. Pak Sayuni berapa umurnya, Pak Ustaz? Baru 64 kalau nggak. Pak Ustaz Sayuni aja 64 ya? Baru. Iya. Lanjut Pak Ustaz. Masya Allah ya. Makanya para ulama-ulama, para orang-orang soleh, ketika 10 terakhir itu lebih menggiatkan kembali kegiatan-kegiatan yang positif. Lebih menghabiskan waktunya untuk iktikaf, untuk baca Al-Quran, untuk berzikir. Kenapa? Mengharapkan malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Demikian. Jadi bisa dikatakan 10 malam terakhir ini sangat keramat ya Pak Ustadz ya. Sangat keramat. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, sama kebaikan kita bisa dibalas seperti 1000 bulan itu 83 tahun. Artinya itu kebaikan belum tentu kita, ya. diberikan kepada bulan-bulan yang lain. Yang lain ya. Hanya di bulan Ramadan saja. Begitupun ketika melakukan keburukan ya. Sama. Akan dibalas setimpal dengan juga. Masya Allah. Itu para pemirsa yang ada di Masjid Al-Ikhlas, juga yang ada di luar. Tadi apa yang dikatakan Pak Ustadz Sayuni ataupun Pak Ustadz Zainuddin, malam ini merupakan malam yang sangat utama juga di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. Dan yang lebih baik kita melakukan banyak ibadah Pak Ustadz ya. Nah, kalau untuk aktivitas ibadah di Masjid Al-Ikhlas sendiri ada kekhususan nggak Pak Supriyadi selama 10 hari terakhir ini? Ya, coba kita ini sih, kita ajak ya, kita libatkan masyarakat. Akan pentingnya tadi keutamaan Ramadan dan di 10 hari terakhir. Nah, oleh karenanya kita coba ajak pertama mengisi hariannya lebih banyak di masjid, entah dengan tadarus, itikaf, dan juga nah termasuk kita itikaf terakhir ya, atau khusus gitu satu malam secara bersama-sama. Rencananya kita akan adakan tanggal 27 nanti, sambil itikaf bersama dan buka sahur bersama ya. Tanggal 27 itu ya. Tanggal 27 itu malamnya itu. Tuh tadi akan ada tuh acara tanggal 27 Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi apa yang memang menjadi kekhususan ini juga mesti kemudian difasilitasi ya, Pak Supriyadi. Nah, kalau kita melihat daripada Ramadan sendiri, selain daripada keutamaan yang memang luar biasa banyak, nah kalau sebagai seorang umat muslim juga sebaiknya apa sih yang memang menjadi khusus yang memang mesti dilaksanakan loh Pak Ustadz Zainuddin deh. Yang khusus kemudian di Ramadan ini berbeda gitu dengan bulan lain secara ibadah gitu Pak Ustadz. Satu keterangan para ulama, tentunya ketika malam pertama itu, malam pertama Ramadan, Allah itu menyeru kepada surga, berhiaslah. Kamu akan dimasuki beberapa golongan kata Allah. Maka untuk menyambut ataupun sebagai menyambut keistimewaan Ramadan, maka Allah menyuruh surga untuk berhias. Surga ya? Surga untuk berhias. Tentunya dengan berbagai macam fasilitas surga. Nah, kemudian 14 abad yang lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan ada beberapa golongan yang dirindukan oleh surga. Nah, ini tentunya ini diharapkan oleh orang-orang soleh, diharapkan oleh orang-orang yang beriman, dirindukan oleh surga. Bayangkan, surga yang rindu ya. Surga yang rindu ya. Kalau kita kan kalau dikasih pilihan, apakah ingin dirindukan surga apa janda? Kadang-kadang kan bingung jawabnya. Kalau surga ya belum mati kita ini. Kata Nabi, beliau menjelaskan
ada beberapa golongan yang dirindukan oleh surga, diantaranya adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Subhanallah. Subhanallah. Jadi orang yang menyempatkan waktunya untuk membaca Al-Quran di sela-sela kesibukannya, ini adalah orang yang dirindukan oleh surga. Bahkan kata Nabi, matalul mu'minina alladzi yaqra'ul Quran kama salil utrujah. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu diperumpamakan sebagai seperti buah utrujah. Buah utrujah. Buah utrujah. Nah, apa sih utrujah ini? Buah utrujah ini rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ya. Di mana baunya wangi, begitu juga rasanya enak. Ini utrujah. Ya, anggaplah kalau ini mah buah jeruk, baunya harum, dimakan manis gitu kan. Kalau yang manis. Kalau yang manis tapi benar. Kemudian Nabi masalul mukminin alladzi la yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Quran, kama talif samarah, itu diibaratkan buah kurma. Buah kurma ini tidak ada baunya, tapi rasanya enak. Oh gitu. Ya, tinggal pilih. Kalau pengen baunya enak, rasanya juga enak, ya berarti kita baca Quran. Tadarus ya. Tadarus. Mikran. Ya. Kalau pengen cuma apa tuh rasanya enak, nggak ada baunya, ya buah kurma berarti. Silakan aja. Kita pilih saja gitu ya. Jadi nanti untuk mikran selanjutnya kita bawa buah-buahan ya. Biar sesuai dengan filosofinya. Biar semangat. Ya, biar lebih semangat. Nah, tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Zainuddin bahwa mikran ini salah satu keutamaan di bulan Ramadan, tadarus ini ya, yang dirindukan oleh surga, luar biasa. Nah, kalau Pak Sayuni, kita juga kan kalau di bulan Ramadan ini bagi orang-orang yang memang sudah tidak punya orang tua, artinya orang tuanya yang meninggal gitu ya, yang sudah meninggal, ibadah apa sih ataupun doa apa sih yang memang khususnya bisa dipanjatkan Pak Ustadz? Ke yatim piatu. Kepada orang-orang yang sudah meninggal, doa yang memang disampaikan. Ya cukup kalau sama orang tua itu Allah maafir lahum. Kalau banyak orang tuanya, ya Allah maafir lahum wa'fu anhum. Itu aja udah. Allah maqabrahum qabrahuna radatan rizqina wala tanjal qabrahum sufratin niron ilai qiyamah. Itu aja udah cukup. Udah nggak usah panjang-panjang doa mah. Yang penting Allah mengampuni dan menempatkan di sisi Allah yang layak. Itu intinya. Kalau orang sebagai anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Bulan Ramadan ini kalau saya sering mendengar atau belajar gitu, ini juga salah satu bulan yang siksa itu ditangguhkan dulu ya Pak Ustadz ya. Iya. Begitu. Dan doa yang paling makbul itu adalah di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ya. Karena bulan ini beda daripada bulan-bulan yang lain. Itu keunggulannya bulan suci Ramadan. Jadi sebetulnya ketika Ramadan akan berakhir nih, kita layaknya bersedih ya Pak Ustadz. Malaikat mah pada nangis. Iya. Tapi manusia yang ini mah yang nggak tahu. Malah pengen cepat lebaran aja ya. Cepat-cepat lebaran. Oke, itu tadi sekilas kita bicara tentang hikmah Ramadan, kawan fakta. Nah, para pemirsa, ini segmen yang ditunggu-tunggu. Setelah ini kita akan memasuki segmen kuis. Masih semangat? Oke, waduh, paling semangat kalau udah pada segmen kuis ya. Oke, sebelum kita pada segmen kuis, kita saksikan yang lewat dulu berikut ini.
Setelah dipanaskan, diaduk-aduk sampai mengental. Oke kawan fakta, kita sudah berada di sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu sudah sesi kuis. Oke, tepuk tangan dulu dong, kita mau kuis nih. Wah, ternyata sudah siap. Ada bapak-bapak siap? Oke, di samping saya udah tersembunyi nih ada bapak-bapak nih. Para pemuda siap? Teteh-tetehnya mana teteh-tetehnya? Nah, tapi sebelum kita kuis, saya ingatkan dulu nih, jangan lupa untuk para adik-adik yang punya HP ataupun bapak-bapak, ibu-ibu, subscribe channel YouTube-nya Fakta Banten Online ya. Di YouTube nanti nonton di Fakta Banten Online, atau di Facebook-nya adalah Kawan Fakta Banten, oke? Jadi kalau ingin melihat tayangan ini ada di YouTube Fakta Banten Online dan Facebook Kawan Fakta Banten, oke? Nah, langsung saja kita ke kuis. Untuk satu sesi ini agak banyak nih. Ini spesial. Kalau sebelum-sebelumnya kita paling satu sesi itu cuma 2 atau 3 pemenang. Kita kasih untuk satu sesi 5 pemenang. Tepuk tangan dong. Paling banyak. Nah, tapi ada yang beda nih. Kalau sebelumnya kita kasih hadiah paling sarung doang ya. Artinya ada sarung yang dikasih buat adik-adik juga, tapi kalau ini ada uang tunai nih kalau buat adik-adik nih, buat jajan langsung. Makanya siap untuk ikut adik-adik? Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama dulu untuk adik-adik dulu, tapi ini untuk mudah dulu nih ya. Hadiahnya sebesar Rp5.000. Makanya pertanyaannya masih mudah, tenang. Dari 50.000 nanti ada 10.000, nanti ada 50.000. Tenang, tepuk tangan dulu dong. Kita jangan dulu yang sulit, oke? Nah, pertanyaannya dari Pak Ustadz, tapi silakan dari Pak Supriyadi dulu deh. Pak Supriyadi silakan. Ya. Yang mudah dulu aja ini mah buat adik-adik. Oke, untuk perdana. Ya. Siap, dengerin. Sebutkan kelebihan malam Lailatul Qadar. Kemudian ya. Kemudian. Nah, sebutkan tanggal turunnya Al-Qur'an. Ayo, ada dulu. Ayo, maju. Nah, boleh tuh. Yang kerudung hijau, sini maju. Sini. Biar kelihatan. Kalau situ nggak kelihatan, sini. Sini. Nah, salaman dulu siapa? Fitri nih, salaman dulu sama Pak Ustaz nih, salaman Fitri. Nah, Fitri. Oke. Ya. Sini Fitri, sini. Nah, apa? Ya boleh pakai ini nih. Ya, tanggal berapa? Tanggal berapa? 17 Ramadan. 17 Ramadan, benar Pak? Betul. Ada Fitri, maka dari itu berhak mendapatkan hadiah. Wah, ini dari kantong langsung. Jeng. Sebesar Rp5.000. Selamat ya buat jajan ya. Buat beli permen. Oh, kasih minuman juga. Tepuk tangan dong, dikasih minuman nih, tambahannya nih. Nih, gini, liatin dong ke kamera tuh. Tepuk tangan dulu. Nah, terima kasih Ade Fitri. Selamat hadiahnya. Nah, tadi dari Ade Fitri, dari Ade-Ade. Bapak-bapaknya mau? Mau. Nah, kalau bapak-bapaknya dari Pak Ustadz Zainuddin pertanyaan. Silakan Pak Ustadz untuk yang kedua buat bapak-bapak.
Oke. Lafaz niat puasa adalah yang ini. Itu kok terlalu mudah Pak Ustaz. Ganti. Anak-anak juga bisa ganti. Terlalu rendah ya. Ayo buat bapak-bapak yang rada ini kayak Agak-agak ini ya. iya yang agak susah. Ada berapa rukun wudhu? Tar sayang pilih tar. Nah bapak itu tuh yang dari ngacung dulu sini Pak sini yang megangin HP sini maju sini maju cepet ayo naik. Nah ini dia yang mau menjawab pertanyaan dengan Bapak siapa? Santoni. Bapak Santoni. Oke. Bapak Santoni kegiatannya apa tiap hari? Kalau pagi ya kerja biasa. Oh kerja Pak ya. Nah Bapak Santoni, kita pakai mic dulu. Tadi pertanyaannya adalah Ada berapa rukunnya wudhu? ada berapa rukunnya wudhu dan sebutkan ya Pak Ustadz ya. Boleh. Dan sebutkan. Oke, silakan Pak Santoni. Ada 5 kalau nggak salah. Ada 5 Pak Ustadz benar? Ayo, ada berapa? Ayo. Ada 6, benar Pak Ustadz. Oke, 1. Buat tanya wudhu ya. Rukun yang wajib. Yang wajib. Iya. Niat, benar Pak Ustadz. Atur. 2 itu kumur-kumur. Membasuh muka. Oke, benar Ustaz. Akur. 3. Terus membasuh kedua tangan. Ajib. Oke, 4. Membasuh jidat. Oke, membasuh Mengusap sirah. sirah. Oke. 5. Kelima mengusap ini lubang telinga. Kaki. Oke, yang ke-6. Terakhir. 6 yang dulu kalau yang terakhir kan. Terakhir itu udah dikasih bocoran di saya hostnya baik nih. saya dibantu. Bola apa yang terakhir? Oke, gimana? Pak Pimrat berhak nggak mau berhak? Lumayan. Oke, tepuk tangan selamat walaupun terbata-bata. Oke, maka kalau untuk Bapak siapa tadi? Bapak Santoni berhak mendapatkan sebuah THR. Wow. Ini hadiah. Masya Allah. Masya Allah. Ini karena dibantu sama Pak Ustadz berarti sebelah ya. Ada wawancara, silakan Pak Ustadz untuk memberikan ke Pak Santoni untuk hadiahnya. Silakan Pak Santoni. Nah, duduk aja, kameranya juga sempit. Nah, salaman Pak. Nah, oke Bapak. Tepuk tangan dong. Selamat. Wah, tadi ternyata bapaknya terbata-bata, wah sampai grogi kan jatuh. Oke. Nah, para pemudanya mau? Oke. Tapi kayaknya kalau untuk para pemuda nanti akan lebih susah lagi nih. Nah, oke. Kita lanjut ke yang ketiga. Lanjut nggak? Lanjut. Oke, lanjut. Oke, karena memang tadi udah ke bapak-bapak, sekarang ke pemuda. Kalau pemuda lebih gede lagi hadiahnya, teman. Silakan mana pemudanya yang mau mana? Angkat tangan dulu yang mau mana? Mana nih? 1, 2. Wah, ada 2 doang. Nggak apa-apa itu. Pemudi juga ikut, nggak apa-apa pemudi. Mana? Nah, oke, karena untuk para pemuda-pemudi, nah pertanyaannya langsung dari Pak Ustadz Sayuni. Silakan Pak Ustadz Sayuni untuk pemuda-pemudi. Yang mudah sajalah. Pak, jangan yang mudah Pak. Jangan. Hadiahnya gede soalnya. Mudah pertanyaannya. Jawabnya sulit. Mudah pertanyaan. Jawabannya sulit. Silakan. Jawabannya apa sulit apa enggak? Iya.
Ada berapa rukunnya sholat? Ada berapa rukunnya sholat? Para pemuda, ntar dulu Bapak, nah, para pemudi juga nggak apa-apa. Ayo, ntar kamu masuknya ke ada-ada. Ayo. Mana? Gak ada yang mau? Nih hadiahnya nih. Hadiahnya nih. Ditambahin nih sama kocennya. Ayo mau nggak? Ayo pemuda. Nanti dikasih bantuan sama Pak Ustadz. Gak ada yang mau? Gak ada yang mau, yakin? Yang remaja tuh. Oke, remaja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, remaja putri, ayo. Remaja putri. Oh, oke, udah sudah. Waduh, dikasih kemudahan ini. Ayo. Nah, tepuk tangan dulu dong. Dengan abang siapa? Adi Gustiadi. Adi Gustiadi. Bang Adi masih sekolah apa udah kerja atau Masih sekolah. Oh, masih sekolah. Tadi kenapa pada nggak mau? Sian. Oke. Tadi apa pertanyaan Pak Ustadz? Berapa rukunnya sholat? Ada berapa Bang Adi rukunnya sholat? Ada 18. Ada 18, mantap. Sebutkan satu-satu. Ayo, satu. Niat. Berdiri. Cakep. Niat kapinggung. Ya, oke. Takbir kaping papat baca Fatihah. Oke. 5 ruku. 6 tumanina kapinggu iktidal kawalu tumanina kesanga sujud 10 tumanina 11 tunggu 12 tumanina pas tunggu akhir 14 tahiyat akhir 15 16 tertib 17 mu'alaf 18 hari salam Niat takbir ngadeg. Siji niat kapinggung ngadeg takbir. Kebalik. Jadi niat takbir ngadeg baca Fatihah. Oke. Ya udah dianggap betul udah 8. Yang penting 18 ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ada yang di kamar rukunnya. Karena jawabannya paling banyak ya kan. Kita kasih hadiahnya juga paling spesial. Waduh, jauh amat ini. Bentar ya. Maka Bang siapa? Bang Adi berhak mendapatkan sarung, juga minuman. Ini nggak sponsor sebenarnya. Dan ditambahkan uang tunai sebesar Rp10.000. Wah, ada yang mau. Silakan diserahkan Pak Ustadz ini. Nah, Selamat ya. Selamat. Kebalik-balik doang. Ya, selamat ya. Gini-gini dong ke kamera dong. Nah, oke, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita lanjut dan masih tenang, sarungnya masih banyak, uangnya masih banyak, dan minumannya masih banyak. Kita rehat sejenak setelah yang satu ini. Enak amat. Setelah dipanaskan, diaduk-aduk sampai mengental. Kalau tadi hadiahnya cuma goceng, ya kan? Nah, saya naikkan menjadi 50.000. Tapi pertanyaannya akan agak sedikit sulit. Tapi siap-siap aja, tenang. Oke, siap? Oke, silakan Bapak Supriyadi. Pertanyaannya mudah. Jangan lupa Pak.
Jawabannya agak sulit. Oke. Dengerin. Berapa tahun 1000 bulan itu? Oh, Jangan ngedengerin. Jangan ngedengerin. Oh ya. Kawan. Sini. Wah, luar biasa. Gudug. Sini. Siapa namanya? Zikri. Oh, itu Zikri tuh Bang Zikri. Kembaran ya? Zikri sekolah. Bisa ngaji nggak udah? Udah bisa ngaji. Apa jawabannya? berapa tahun? Berapa tahun? 1000 bulan itu berapa tahun? Berapa tahun? 3 bulan. Ya, ganti pertanyaan. Ganti. Terus. Berapa bulan? Tahun, nah, berapa tahun? 1000 bulan itu berapa tahun? Berapa tahun? 23. Oke. Karena belum betul, ya kan? Karena belum betul. Belum betul ya? Belum. Karena belum betul dan karena nggak apa-apa karena udah berani maju ya, kita tetap kasih hadiah, tepuk tangan dulu. Oke, kasih hadiah. Tapi nggak 50.000 karena salah. Oke. Goceng lagi. Nggak apa-apa karena udah berani maju. Ya, udah berani. Nah, kita kasih ini nih sama minuman. Nih Pak Supriyadi, ya. selain punten. Sini. Nggak apa-apa, yang penting karena udah berani maju. Ya. Nah. Hebat, udah berani maju Zikri ya. Oke, semangat terus. Aduh, langsung lari. Oke. Masih mau 50.000-nya? Oke. Tapi karena memang kayaknya kurang greget gitu ya kalau hanya dikasih ke adik-adik, saya kasih ke umum deh. Pertanyaannya dari Pak Ustadz Jainuddin tapi boleh remaja putri, boleh remaja putra, boleh adik-adik. Silakan Pak Ustadz. Oke, siap. Pertanyaannya adalah berapa batalnya wudhu dan sebutkan. Tahu. Dipilih. Ntar dipilih. Oke, yang kerudung pink. Sini. Siapa namanya? Hah? Vina. Nah, Vina, tadi ada pertanyaan dari Pak Jainuddin. Apa pertanyaan, Pak? Berapa batalnya wudhu dan sebutkan. Silakan. Ada 5. 1. Keluarnya sesuatu dari dubur dan kubur. Oke, Ajib. Hilang akalnya. Kedua, hilang akal. Terus Ajib. Ya, terus. Oke, Ajib. Terus. 5 nggak coba? Yang penting nyampe 5 katanya. Tidurnya tidak pada waktunya, tidak pada tempatnya. Oke. Ajib, Tidur. oke. Oke. 4. Suara saya habis. Megangnya megang cewek cowok gitu. Bersentuhan Cowok ya. yang bukan mahramnya. Oke. Kelima. Megang farjinya anak Adam. Oke, Ajib. Ajib, luar biasa, tepuk tangan dong. Hah, tapi banyak sekali yang maju ke depan. Ya kan, yang bertanya, yang mau jawab berhak mendapatkan hadiah sebesar tadi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Oke, kita kasih minum dan kita kasih hadiah uang tunai buat beli bakwan. Barakallah. Pak Ustadz, silakan, barakallah. Weh, bisa silakan. Dikatain sama Ustadz. Nih besar saya ke kamera. Nah, oke. Tepuk tangan dong, wih, kayaknya nggak seneng amat. Oke, sebelum lanjut kuis, kita mau dengerin dulu sepatah dua patah kata dari Pak Ustadz. Pak Jainuddin, silakan. Untuk masyarakat di sini.
tausiah pada dua pada kata, silakan Pak Jadi. Untuk para masyarakat dan juga yang di luar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap masyarakat lingkungan Pelalet, khususnya dan umumnya untuk seluruh muslimin dan muslimat. Baiklah, saya akan melanjutkan tadi golongan-golongan yang dirindukan oleh surga. Tadi pertama sudah disampaikan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran termasuk yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang kedua adalah wahafidhil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Kenapa orang yang mampu menjaga lisan ini termasuk amalan yang dirindukan oleh surga? Karena orang yang menjaga lisan ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Mungkin kita setiap hari, setiap waktu lebih sibuk dengan membuka kekurangan orang lain, dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, ketimbang kalimat-kalimat yang banyak manfaatnya. Oleh karena itu, orang yang menjaga lisan termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa bisa rusak. Puasa tidak mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh lisan. Di antaranya adalah berbohong, kemudian pergibahan, kemudian sumpah palsu, dan juga banyak hal-hal yang dilakukan oleh lisan yang tentunya bisa membatalkan amal ibadah puasa kita. Kemudian kata Nabi disampaikan, berapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita, khususnya ibadah puasa, dengan kita menjaga lisan kita. Dan mari kita pergunakan lisan kita ini untuk berzikir, untuk tadarus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah washaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini termasuk amalan-amalan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah wa mut'ainil ji'an, memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Bulan Ramadan menjadi momen yang tepat untuk berkumpul dengan teman-teman atau keluarga sambil berbuka puasa bersama. Selain tempat yang nyaman, harga tentu menjadi pertimbangan bagi kalian yang tinggal di Cilegon dan sekitarnya. Nah, dapur pelipur lapar lah yang cocok menjadi pilihan tempat berbuka puasa bersama. Dapur pelipur lapar menyediakan berbagai macam menu dan tempat yang bisa menampung ratusan orang untuk berbuka puasa. Menu andalan yang ada di pelipur lapar mulai dari iga bakar, gurame asam manis, sop iga, bandeng cabut duri sambal citangkil, es campur pelipur lapar, dan masih banyak lagi. Sama ayam bakar juga, karena kan emang udah semua suka ayam bakar. Soalnya semen sih, nyaman juga tempatnya, terus pelayanan juga bagus, enak deh. Semoga banyak lagi customer-nya, teman-temannya semoga tambah lagi. Lumayan bagus, rapi-rapi pelayanannya, semua sih. Bagi kalian yang ingin memesan tempat untuk berbuka puasa, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di video ini.
Nah, penasaran kan dengan menu makanan yang ada di Dapur Pelipur Lapar? Langsung saja ke Jalan Piranha, Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten. Selamat menikmati ya guys. Baik kawan fakta dimanapun kalian berada, tadi kita sudah mendengarkan sepatah kata dari Pak Ustadz Zainuddin sebagai satu hikmah yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pelajaran baru, menjadi hikmah baru untuk kita semua, khususnya yang hadir di tempat ini, dan kita semua bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga kita juga menang dalam artian sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Al-Quran dan hadis sebagai umat muslim yang seperti terlahir kembali, seperti terhapuskan dosanya karena sudah melewati malam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Nah, kali ini kita sampaikan lagi untuk kuis yang sebelum penutup. Kita kasih satu kuis lagi. Ini kita kasih untuk ibu-ibu. Mana ibu-ibu? Ada ibu-ibu? Mana ibu-ibunya? Halo. Wih, jauh banget. Oh, nggak apa-apa. Mana ibu? Ibu ada ibu? Waduh, ibu-ibunya malu-malu. Ibu-ibunya malu-malu. Mau dapat hadiah kok malu. Oke, kita kasih ke bapak-bapak lagi. Tadi bapak-bapak baru satu. Oke, kalau bapak-bapak silakan dari Pak Ustadz Zainuddin pertanyaannya buat bapak-bapak. Kita kasih kuis lagi. Oh, Pak Ustadz ini, maksudnya Pak Ustadz Sayun nih, silakan. Untuk bapak-bapak Pak Ustadz. Iya, ibu-ibunya kabur. Ibunya. Nggak apa-apa buat bapak-bapak dulu. Silakan Pak Ustadz Sayun nih. Yang muda aja lagi ya. Besar enggak? Bapak-bapak tuh. Wih, besar. Besar lah buat bapak-bapak. Besar. Tenang. Nih ada 1, 2, 3, 4 tuh. Kalau enggak besar mah yang mudah nih. Sedang lah, sedang Pak, sedang. Ya. Coba sebutkan niat mandi hadas besar. Sebutkan niat mandi hadas besar. Wah, Bapak itu sudah. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ini ada pertanyaan yang luar biasa ini. Ketahuan ya Bang Bulu. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Tata. Bapak Tata. Pak Tata, tadi ada pertanyaan dari Pak Ustadz Sayuni. Sebutkan niat mandi hadas besar. Silakan Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jamil badani fardan lillahi ta'ala. Betul. Sebetulnya kurang apa? Huslanya tidak dibawa. Nawaitu husla. Oh, ulang. Enggak ada guslanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla Terus hadasil akbari an jamil badani fardan lillahi ta'ala. belum pas. Oke, apa? Lirofil. Jadi nawaitu husla lirofil hadasil akbari. Oke. Ya. Boleh diulangi lagi Pak. Ulangi lagi. Nawaitu gusla lirofil hadasil akbari an jamil badani fardan lillahi ta'ala. Betul Ustaz. Udah bisa min sebetulnya. Menjamin sama ya. Sama itu. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Ya, tadi pertanyaan yang luar biasa. Rada ini kayaknya rada nervous tadi. Masalahnya mandi. Oke, Bapak siapa? Besok pagi mandi. Pak Tatang. Maka Pak Tatang berhak mendapatkan hadiah dari Fakta Banten Online dan Kang Dai Nyaba berupa
sarung Wadimor. Silakan Pak Bapak, punten. Nah, untuk Barakallah. Barakallah. Selamat Pak. Tepuk tangan dong. Adik-adik masih semangat? Masih mau hadiah? Oke. Karena ntar dulu kita cek dulu. 1, 2. Wow, masih banyak nih. Wah, kesempatan tuh. Buat adik-adik semua ini. Oke. Ada 3 buat adik-adik langsung. Oke, 2 dulu, 2 pertanyaan. Hadiahnya 10.000, 10.000. Yang maju sekali 2, oke? Oke? Oke. Dari Pak Ustadz Zainuddin, silakan. 2 orang langsung. Buat adik-adik. Berarti 2 ini ya? 2 pertanyaan. Oke. Oke. Pertanyaan pertama, oke ya? Pertanyaan pertama. Anak-anak. Ya. Anak-anak, sholat pakai sarung sah tidak itu 1. Sundul kasih taruh dulu, dipilih dulu. Nah, kamu sini, paling tinggi sini. Maju dulu. Nah. Woi, udah tangannya turunin. Nah, salaman dulu. Awas kena itu. Woi, berani. Sini duduk dulu. Namanya siapa? Rama. Oke, satu lagi Pak Ustaz. Kedua, niat sholat fardu maghrib. Niat sholat fardu maghrib. Ada ini nih. Ada sini yang implek sini. Hebat dong. Oh, hebat berani. Hebat, sini kamu sini agak sini ya. Nah, kamu sini. Tuh ngadep ke sana. Nah, namanya siapa? Hah? Oh, Devi. Oke, kamu siapa namanya? Oke, untuk Rama dulu, Rama. Tadi pertanyaan apa Ustaz buat Rama? Sholat pakai sarung sah tidak? Sah. Ya boleh sah. Tepuk tangan dong. Nah, untuk Devi ya. Apa Devi tadi pertanyaannya? Niat sholat fardu maghrib. Fardu maghrib. Niatnya Nong. Soli. Fardu maghribi sarasa rakaatin terus lillahi ta'ala. Benar Pak Ustaz? Oke, Ajib. Oke. Walaupun terbata-bata tapi selesai. Grogi. Ya grogi, biasa grogi. Yang penting mau maju dulu, oke? Oke, maka siapa namanya? Rama sama Devi berhak mendapat. Enggak. Buat beli apa nih 10.000? Buat beli cilok. Oke. Pak Ustadz Zainuddin nyerahin. Nah, ini Pak Ustadz Sayuni. Nah, ke situ ke Rama. Nah, tepuk tangan di sana tuh, tuh. Sana tuh, gini ke kamera tuh uangnya tuh. Ya, tepuk tangan dong. Terima kasih, silakan kembali. Waduh, Buat lebaran ya. Masih lama katanya. Oke, satu lagi sebelum kita rehat dan penutup, satu lagi. Kita kasih buat umum deh, Ini ada sarung. Satu lagi buat sarung. Buat umum. Nanti di penutup hadiahnya sebesar sarung 1 sama uang 50.000 sama minuman. Di penutup. Oke? Di closing. Tapi kali ini kita mau kasih sarung juga. Oh, tadi lupa dikasih minuman nih. Mana tadi? Ada tadi. Oh iya, lupa nih. Wah, sama Rama nih. Wah, kelupaan nih. Kasih. Rama sama Devi. Nah, biar nggak haus. Oke, Pak Supriyadi silakan pertanyaannya buat umum aja, buat umum. Iya. Ya, pertanyaannya apa nama hari raya puasa sekarang? Oh, terlalu mudah. Pak Supriyadi, jangan. Yang mudah mah angkat tangan, Bapak. Lagi. Ya.
Berapa lama puasa Ramadan? Sama niatnya Pak ya. Sama niatnya. Sama niatnya. Oke Bapak ini silakan. Udah beberapa kali ngacung. Sudah tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Pak, dengan Bapak siapa? Ahmad dipanggilnya Jiri. Pak Jiri, ada berapa lama puasa Ramadan? 1 bulan penuh. Betul? Wajib. Niat puasa katanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ajib. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Kata ada di sana, saya gak bisa. Pak Supriyadi silakan untuk menyerahkan hadiahnya ke Bapak Siri. Selamat Pak Siri atas hadiahnya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat Pak. Silakan. Nah gini nih ke Pak kamera Pak. Gini nih. Bu. Gini ke kamera. Oke. Karena kita sudah di penghujung acara, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini ada sesi terakhir, sesi penutup, dan kita akan membagikan hadiah yang lebih besar untuk sesi terakhir. Dan kita rehat sejenak setelah yang satu ini. Oke kawan fakta, kita sudah sampai di penghujung acara. Dan alhamdulillah 4 sesi sudah kita lalui. Kita juga tadi sudah bagi-bagi hadiah. Dan tenang para pemirsa yang ada di sini, masih ada hadiah terakhir. Tapi sebelum kita membagikan hadiah yang terakhir, kita mau dengar dulu kesan dan pesan terkait acara Gerebek Mikran ini dari para tokoh yang ada di sini. Pertama dari Bapak Sayuni dulu, silakan untuk kesan dan pesannya kepada para pemirsa di rumah. Pak Sayuni silakan. Alhamdulillah, saya kesannya ini dengan Gerebek Mikran. Gerebek Mikran ya? Iya, Gerebek Mikran. Kawan apa namanya ini Banten. Fakta Banten. Ya sangat berkesan sekali karena ya saya baru menemukan ini malam yang ke-23 di bulan Ramadan ini, dan bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah anak-anak kami, saudara-saudara kami semua sudah mendapatkan sudah mendapatkan hadiah, walaupun itu kecil, jangan dilihat kecilnya, akan tetapi itu ada manfaatnya. Yang dengan adanya begini, kita juga alhamdulillah ini sangat berkesan sekali, dan kita jangan malas semuanya ini ya untuk meningkatkan ibadah puasa kita dan sholat kita. Itu aja yang dapat disampaikan. Ya, terima kasih Pak Sayuni. Pak Ustadz Sayuni, dilanjutkan untuk Pak Ustadz Jainuddin, silakan pesan dan pesannya Pak Ustadz. Saya sangat senang sekali dengan adanya channel Gerebek Ramadan ya. Gerebek Mikran. Gerebek Mikran. Iya, ini mudah-mudahan membawa sesuatu yang positif khususnya untuk umat ya, dan memberikan contoh kepada channel-channel yang lainnya. Jangan lupa Sebleker itu. Sebleker. Oke, sekian, terima kasih. Ya, Pak Supriyadi selaku Ketua DKM dari Masjid Al Ikhlas, silakan sampaikan pesan dan kesannya. Baik, alhamdulillah ini bangga sekali ya, sangat membanggakan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya buat kita semua. Ini tayangannya sangat edukasi juga. Sangat edukasi, termasuk sangat memberikan syiar ya buat kita semuanya, agar tayangan ini bermanfaat bukan hanya buat masyarakat di kita, tapi insya Allah di masyarakat secara umum ya. Iya, Pak. Kemudian mudah-mudahan kita pesannya semoga bisa berlanjut di tahun ke depan dan lebih semarak lagi. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak Ustadz Sayuni, Bapak Ustadz Jainuddin, Bapak Supriyadi selaku Ketua DKM. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami, tim dari Gerebek Mikran dari media Fakta Banten Online. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Kita mau closing dengan
adik-adik, sekaligus kita membagikan hadiah terakhir berupa sebuah sarung ditambah ini, wow, dan ditambah ini, Masya Allah. Siap? Siap. Oke, kita kasih secara umum. Nanti pertanyaannya dari Bapak Pimret, dari Bang Ican untuk closing terakhir. Oke, kita pindah ke sebelah sini. Nah, siap ya? Siap. Oke. Nah, kawan fakta, kita sudah memegang hadiah utama kita pada malam kali ini. Dan, Bapak Ican boleh masuk dong, boleh dong untuk memberikan pertanyaan. Malu-malu ya? Oke, nggak apa-apa. Dari situ aja. Silakan untuk Bang Ican pertanyaannya. Siap, dengerin. Ini untuk umum, siapapun boleh. Mau adik-adik, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu. Tapi yang udah dapat mah jangan. Jangan yang udah dapat mah. Oke, silakan Bang Ican pertanyaannya. Silakan. Pertanyaannya, sudah berapa juz dibaca pada malam Ramadan ini Al-Qur'annya? Ini untuk Ini pertanyaan permulaan. Oh, enggak untuk satu orang. Oh, gitu. Oke, ulang. Berapa juz Al-Qur'an yang sudah dibaca selama Ramadan ini? Silakan. Tapi baru permulaan itu. Sini maju. Wah. Sini. Nah, namanya siapa? Mita Warna ya. Mita. Oke. Berapa juz Al-Qur'an? Berapa juz? 5 juz. 5 juz. Itu baru permulaan pertanyaan. Oke. Pertanyaan inti. Lanjut. Tolong bacakan surat Al-Imran. Al-Imran. Bacakan surat Waalaikumsalam. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ayo. Jangan sampai hadiah ini dibagi-bagi. Karena gotong royong. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farobsil mabsus wa takunul jibalu kal ibnil manfus fa amma man faulat mawajinuhum fahum pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farobsil mabsus wa takunul jibalu kal ihni manfus fa amma man sakulat mawajinuhu fa ummuhu famiyah fahuwa fihi syatirudiyah wa amma man sakulat khafat mawajinuhu fa ummuhu hamiyah wa ma adraka mal hiyah narun hamiyah. Betul. Sadaqallahul-azim. Dibagi dua sama saya berarti. Uang aja. Oke. Tadi sesuai pertimbangan yang ngasih pertanyaan. Karena dituntun, maka hadiahnya tidak diberikan semua, tapi dibagi dua. Nggak apa-apa? Oke, tepuk tangan dulu dong. Tapi Demita berhak mendapatkan uang sebesar Rp50.000 dan Milky. Selamat ya, Demita. Buat lebaran. Oke. Nah, ini Oke, masih ada satu lagi. Nah, karena tadi tidak cukup memuaskan jawabannya karena masih dituntun. Oke, masih ada. Oke. Silakan pertanyaannya lagi. Jangan nyambung, satu aja langsung. Acungkan tangan. Tadi tepuk tangan dulu dong. Enggak ada yang mau tepuk tangan sih. Yang pertama ngacung yang dipilih ya? Iya, yang pertama ngacung, yang cepet-cepetan. Pertama ngacung dipilih. Pertanyaannya, siapa nama wali kota Cilegon? Oh, ini yang itu. pertama ngacung. Yang pertama ngacung. Sini. Belum. Sini. Itu doang pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya, siapa
nama kasih tahu, jangan kasih wali tahu. kota Cilegon. Heldi Sanusi. Benar? Lengkap. Berarti nama baru itu. Wali kotanya aja dulu siapa? Nama wali kotanya. Oh, Sanusi kan ada wakilnya. Jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Pakai Ya sudah. bener ya? Pakai kepanjangan nggak? Jelasin aja Pak. Iya, kalau Heldi Sanusi itu wali kota sama wakilnya. Heldi Agustian ya. Nama aslinya adalah Heldi Agustian. Tapi nggak apa-apa, tepuk tangan sudah benar tadi ada Heldinya. Dan namanya siapa? Hanif. Dan Hanif berhak mendapatkan sarung dan milki. Tepuk tangan dong. Silakan. Salman. Dadah dulu dong, dadah dulu dong. Dadah. Nah, jangan kemana-mana. Nyerah. Oke, kawan fakta, segitu dulu untuk acara Gerbek Migran kita kali ini. Sampai ketemu di episode yang lain. Mudah-mudahan acara Gerbek Migran ini menjadi acara yang diterima oleh masyarakat, dan kita ketemu di acara Gerbek Migran episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dong. Dadah semuanya, dadah. Tepuk tangan.